Terkait dengan BGN, di mana Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran lembaganya untuk program MBG hingga Selasa 11 November baru mencapai 43,474 triliun atau 61,23% dari total pagu sebesar 71 triliun. Dadan mengakui awalnya banyak pihak yang meragukan penyerapan anggaran MBG senilai 71 triliun, sebab pada Januari BGN hanya mampu membelanjakan 52 miliar saja. Ia menambahkan penyerapan tersebut akan terus meningkat dan optimis serapan anggaran BGN akan melampaui 43 triliun sebelum akhir November. Dalam sisa waktu sekitar 50 hari menuju tutup tahun, BGN pun mengajukan tambahan anggaran sebesar 28,63 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG hingga akhir 2025. Anggaran kita sudah terserap sampai hari kemarin ya, belum hari ini, 43,4 triliun, itu sudah mencakup 61%. Sementara untuk bantuan pemerintahnya dari pagu anggaran 51,2 itu sudah terserap 36,23. Jadi untuk 50 hari ke depan masih tersisa kurang lebih 14 triliun. Baru 61% hingga bulan November, masih ada 50 hari ke depan buat ngejar 71 triliun, udah mulai nambah lagi, 20-an triliun lagi. Kira-kira cukup realistis? Nah, sebetulnya kalau kita nggak tahu nanti bagaimana, apakah mungkin atau nggak. Bisa jadi mungkin terserap. Tapi isu utama di MBG ini kan adalah keterburu-buruannya dalam implementasi. Pertama, ini program yang langsung dilaksanakan full scale seluruh Indonesia. Implikasinya apa? Implikasinya banyak terjadi ketidaksiapan. Adanya keracunan, ada food waste, ada kemudian porsinya yang sangat terbatas, beda dengan ide awalnya. Nah sekarang kalau kemudian dengan sisa, dengan 43 triliun dan mau ditambah, kemudian dikejar, apakah dikejarnya ini kemudian menjadi belanja yang berkualitas atau enggak gitu. That's gonna be the point ya. Dan itu menjadi worry karena ini kita tahun 2025 mungkin kurang dari 2 bulan gitu. Bagaimana kemudian mengejar belanja yang kurang dari 2 bulan tanpa program yang masih yang sudah matang gitu. Nah ini yang menjadi isu di mana kualitas belanjanya itu sendiri gitu. Nominalnya pun ini mungkin kita udah highlight ya bahwa misalokasi sumber dayanya sangat besar gitu. Kalau kita lihat dari data Susenasnya BPS itu siswa yang kekurangan makan itu mungkin cuma 15%. Tapi oleh pemerintah di cover 100%. Ini kan sudah misalokasi sumber daya yang sangat besar. Nah, apalagi dalam implementasinya pun juga masih jauh dari kata layak. Nah, kalau dikejar ini takutkan ini semakin mengamplifikasi persiapan yang masih buruk tadi. Berarti bagusnya memang habiskan dulu 71 triliun hingga 2025 selesai, baru setelah itu kita lihat lagi ke depannya oleh BGN apakah perlu tambah dana atau tidak gitu mungkin tambah kejar daripada kejar-kejaran sekarang gitu. Mungkin yang lebih tepat adalah evaluasi dulu sistem yang sudah ada. Jadi sebelum belanja lagi, kenapa kemudian kemarin banyak yang keracunan? Kenapa banyak food waste? Gimana kemudian rantai pasoknya dari ujung ke ujung? Baru kemudian kita pikirkan lagi bagaimana cara membelanjakannya. Gitu. Jadi nggak kuantitas dibanyakin, tapi kualitas lagi. Betul. Kalau sudah bagus, sudah matang, baru diekspansi sehingga kemudian penyerapan anggaran jadi baik. Tapi makanya ini banyak step yang dilewati dalam proses perencanaan kebijakan publik di MBG ini. Mas, ada 50 hari ke depan, kira-kira seperti apa nanti alokasi biayanya dari BGN dengan sisa pagu yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan? Apakah benar akan diberikan Pak Purbaya? Tadi yang diminta sekitar 28 triliun kepada BGN. Kita lihat sama-sama nanti ke depan.